Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 6 kelas 4B akan menjelaskan mengenai PAGT pada balita dengan gizi buruk. Dan mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ratih Kurniasari SGYM Gizi. Dengan anggota kelompok Isma Salsabila, Jihan Lutfi, Regi Febriana, Syarafina Sabila, dan Winda Nopita Ramadan. Nah, gizi buruk merupakan kondisi ketika berat badan anak terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Nah, berdasarkan data WHO ada sebanyak 13,6 juta anak yang mengalami gizi buruk. Nah, gizi buruk ini berbeda dengan stunting. Gizi buruk ditandai dengan badan anak yang terlalu kurus dibandingkan tinggi badannya, sedangkan stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya. Kemudian penyebab utama gizi buruk adalah kekurangan asupan makanan yang bernutrisi sesuai kebutuhan masing-masing kelompok usia anak. Kekurangan asupan ini bisa terjadi karena tidak tersedianya bahan makanan yang berkualitas baik. Selain itu, gizi buruk juga sering disebabkan oleh gangguan penyerapan nutrisi akibat penyakit kronis, misalnya diare kronis atau tuberkulosis. Dengan contoh kasus, pasien atas nama J berjenis kelamin perempuan berusia 24 bulan berasal dari Bandung dengan keluhan demam yang tak kunjung turun dan sulit bernafas. Kemudian muntah sebanyak kurang lebih 3 kali dalam 1 hari dan terjadi penurunan berat badan yang tidak diinginkan dan nafsu makannya yang menurun. Hasil pemeriksaan atomometri dan laboratorium yang tertera, pasien juga memiliki kebiasaan makan tidak terbiasa mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup dan waktu makan yang tidak teratur. Asesmen data pasien. Pasien atas nama J berjenis kelamin perempuan berusia 24 bulan berasal dari Bandung, masuk rumah sakit pada tanggal 3 Juni 2023 dengan nomor register 14 13 12 dengan diagnosa penyakit medis gizi buruk. Nah, berdasarkan hasil screening dengan form Strong Kids Screening Tools dengan parameter apa ada penyakit yang mendasari dan risiko malnutrisi dengan serangkaian parameter yang ada tertera di layar, pasien memiliki jumlah skor sebesar 3 dengan interpretasi berisiko sedang, sehingga pasien ini memerlukan adanya program PAGT. Data antropometri berat badan aktualnya itu ada di 6 kg, BB sebelumnya 7 kg, perubahan BB ada di 14% dengan Z-score BB menurut PB min 4,37, BB menurut U min 6,02, PB menurut U min 5,92, BMI menurut U min 3,74. Lainnya lila 10 cm, LK 1 cm, PB aktual 72,5 cm. Dengan kesimpulan, pengukuran antropometri dapatkan hasil status gizi buruk dan mengalami perubahan penurunan BB sebesar 14% dengan hasil Z-score berada pada kurang dari min 3 SD. Nah, kemudian data biokimia. Dengan leukosit 8.000 per mililiter itu normal, kemudian eritrositnya 5 juta sel per milimeter itu juga normal, kemudian hemoglobin 13 gram per desiliter juga normal, kemudian glukosa 97 mg per desiliter juga normal. Dengan kesimpulan, data biokimia pasien menunjukkan hasil pemeriksaan WBC, RBC, HGB, dan GLU yang normal. Kemudian fisik klinis terkait gizi dan gangguan saluran cerna dengan kesadaran sadar, tekanan darah itu tidak ada, suhu 39 derajat Celcius dengan nadi 100 kali per menit dengan RR 55 kali per menit. Pasien mengalami sesak dan sulit bernapas, demam, muntah sebanyak kurang lebih 3 kali dalam 1 hari dan mengalami penurunan berat badan yang tidak diinginkan dengan GIT mual dan muntah. Dan kesimpulannya, pasien dalam kesadaran normal dengan suhu naik turun dan mengalami gangguan GIT seperti mual dan muntah. Kemudian riwayat makan dan diet dengan pola makan harian 2 kali, alergi pantangan dan diet tertentu itu tidak ada, dan nafsu makannya itu menurun, tidak memiliki suplemen herbal, dan riwayat edukasi, pasien belum pernah mendapatkan edukasi gizi. Dengan kebiasaan makan dahulu sebagai berikut dan hasil recall yang ada. Kesimpulannya, asupan pasien atas nama J belum memenuhi kebutuhan seharinya, jadi termasuk ke dalam kurang. Riwayat personal, keluhan masuk rumah sakitnya itu demam yang tak kunjung turun dan sulit bernafas,
dan tidak memiliki riwayat penyakit. Pasien ini berasal dari Bandung. Dalam satu rumah, pasien tinggal bersama 4 orang anggota keluarga. Ayah pasien berpenghasilan menengah ke bawah. Pasien tidak memiliki data obat atau pengobatan dan diagnosis medis pasien adalah gizi buruk. Nah, kemudian diagnosis gizi yang dapat kita tegakkan yaitu NI 2.1, yaitu asupan oral yang tidak adekuat berkaitan dengan penurunan kemampuan untuk mengkonsumsi energi yang cukup, serta terbatasnya akses pangan karena terkendala ekonomi ditandai dengan penurunan berat badan sebesar 14% dan perhitungan GSCOR menunjukkan status gizi buruk. Kemudian NC 3.1 kurang berat badan berkaitan dengan pola makan yang tidak teratur ditandai dengan hasil recall yang menunjukkan ketidakcukupan energi dan kebiasaan makan terdahulu. Pasien tidak terbiasa mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup serta waktu makan yang tidak teratur. NB 1.4 kurangnya monitoring diri berkaitan dengan kurangnya pengetahuan terkait makanan dan gizi ditandai dengan diagnosis medis gizi buruk. Kemudian rencana intervensi. Pasien memiliki BBI anak sebesar 12, kemudian dimasukkan ke rumus Scoville dengan BMR dihasilkan 588,87 kilokalori. Dengan jumlah dan persentase kebutuhan proteinnya yaitu 36,80 gram, kemudian lemaknya 13,086 gram, dan karbohidratnya 80,96 gram. Dengan itu kita bisa mengintervensi gizi. Yang pertama, meningkatkan asupan oral adekuat pasien dengan bertahap, kemudian memberikan makanan dengan porsi yang lebih bervariasi serta memenuhi kebutuhan asupan makanan setiap harinya. Di ND1, makanan cemilan dengan tujuan dietnya memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah malnutrisi dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Kemudian mampu meningkatkan berat badan hingga mencapai status gizi yang normal dengan syarat dan prinsip dietnya. Kemudian meningkatkan pengetahuan orang tua pasien dengan memberikan konseling mengenai asupan makanan yang aman dan baik untuk dikonsumsi pasien gizi buruk. Di NE1 meningkatkan pengetahuan intervensi konseling dengan topik memberikan konseling secara lengkap mengenai makanan, zat gizi maupun informasi mengenai asupan yang baik dikonsumsi dengan metode pemberian konseling dengan durasi 2-3 jam dalam satu kali konseling. Setelahnya baru kita bisa melakukan pemesanan diet. Untuk pasien ini bisa diberikan dengan diet ETPT dengan bentuk makanan biasa. Kemudian ada rencana monitoring dan evaluasi dengan indikator ABCDE itu dari mulai antropometri hingga pengetahuan. Kemudian parameter dan metode alat ukurnya itu berupa berat badan, panjang badan, lila, GSCOR, sampai wawancara mengenai edukasi yang akan diberikan berupa konseling pada pasien. Dengan waktu pelaksanaan sehari sebelum pulang dengan target mendekati normal. Kemudian adanya monitoring di tanggal 4 Juni berupa antropometri, biokimia, fisik klinis, juga asupan makanan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan asupan makanannya itu ada di energinya 77%, protein 54%, lemak 120%, dan karbohidratnya itu ada di 76%. Dengan antropometri, fisik klinis, biokimia yang tertera. Adapun materi konseling gizi. Nah, konseling gizi mengenai diet untuk pasien gizi buruk. Konseling gizi ini berisikan materi mengenai makanan dan minuman yang seimbang sesuai dengan kebutuhan harian yang diperlukan oleh pasien. Makanan yang harus dihindari oleh pasien adalah makanan yang mengandung gula dan lemak yang terlalu tinggi. Nah, makanan yang dianjurkan adalah makanan yang tinggi protein serta memiliki porsi yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ada pula menu intervensi yang dapat diberikan kepada pasien. Di pagi hari itu bisa diberikan nasi dan sop udang, kemudian selingannya puding buah. Di siangnya nasi dan tahu ikan katsu, kemudian selingannya itu ada di sate buah karena anak-anak. Nah, malamnya bisa diberikan cumi madu. Dengan total energi 616,1, protein 38,9, lemak 15, dan karbohidrat 81. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai PAGT pada balita dengan gizi buruk.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.